kita ini kan pelajaran modern kan memotong sejarah sampai akhirnya lahir HAM. Hak asasi manusia itu kan lahir dari anggapan bahwa manusia itu moro-moro ono moro-moro terus dia memiliki dirinya sendiri, terus menungso iso gawe anak kan gitu kan, terus menungso duwe hak. Padahal kalau Anda melihat konstitusi mengenai hak, atau dalam bahasa Inggris right, dalam bahasa Arab hakun, hak itu bukan hak seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Hakun itu adalah kebenaran sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hakun nas, yang ada itu hakullah. Jadi hak asasi manusia aslinya tidak ada, karena manusia itu hanya dipinjami. Jangankan dipinjami pohon, dirinya pun dipinjami oleh Allah. Rambutmu ya disili, kan begitu. Maka engkau memperlakukan tanganmu juga harus sesuai dengan kehendak yang bikin, kata Cahim tadi. Tidak bisa tidak. Itu sebabnya kita wudhu, karena kita melakukan sejumlah kesalahan. Meripat kudune tiga ndelok opo, ojo ndelok opo, kok langgar. Terus jika kesempatan wudhu, erong kudune gawe ngambus opo, kok gawe ngambus opo liyane sing gak cocok, akhirnya kon dikon wudhu. Begitu juga Anda sudah tahu dalam maknya ilmu wudhu adalah ilmu rohaniah, ilmu mental, ilmu moral, bukan ilmu fisik, meskipun maintenance-nya adalah fisik. Orang maknya sudah tahu itu semua sejak dulu kala, bahwa masih sing ngentut iku selitmu, tapi sing diwudhoni raimu lah gitu. Kan begitu? Karena masalahnya bukan fisik, masalahnya adalah akhlak dan martabat. Sebab nek kon ngentut sing izin duduk selitmu, sing izin raimu. Gak ono wong ngentut sing terus nutupi selit. Wong ngentut iku mesti nutupi rai. Mulane saiki nek gawe KTP mesti sing difoto duduk selit tapi rai. Mosok ngene gak ngerti arek-arek isa. Berabad-abad gak sing ngerti. Lah jelas ah. Mosok ono kantor kecamatan gawe KTP meleding kabeh, jewer terus difoto bokonge gak situ lah gak ono sih. Sing ono adalah wajah, karena wajah ini yang merupakan pusat wudhu, pusat pencerahan, pusat pembersihan, pusat pencahayaan. Wajah itu adalah ikonnya manusia, ikonnya khalifah. Dia adalah performa, main displaynya manusia. Disitulah letak dirimu, disitulah letak wajahmu. Maka Allah menyuruh kamu menaruh wajahmu di tempat yang paling bawah ketika sujud, bahkan lebih rendah daripada bokongmu. Lula dasar Islam ini, dasar. Jadi pas sujud iki rada kudu guyu-guyu dedek tepak temen iki sujud iki bokongku nek ndukur ra kudu disara. Sibikan itu. Mulane kan ngono-ngono iku ndek batinmu kok syukuri. Gitu loh. Mulane wong sing penting raine, misalnya sapa? Misalnya Hartono, oh sing anu iku, sing rodok kreteng iku ah, gitu kan, sing didelok kan raine. Sing mosok sing dieling-eling gegere lah gak. Makanya yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah muwajah. Muwajah itu bertatap muka. Dan kita menghancurkan proses muwajah itu dengan satu teknologi yang membuat Anda bisa bertemu tanpa wajah, yaitu medsos. Kan itu kan? Media sosial, media massa, segala macam itu sebuah rahmat yang luar biasa dari penemuan dan inovasi manusia, tapi juga sebuah malapetaka yang sangat menghancurkan manusia kalau Anda tidak mengerti bagaimana memanfaatkannya. Itu sebabnya saya ingin memberi contoh kepada Anda bahwa saya tidak punya akun Facebook, tidak punya akun Twitter, dan saya tidak punya web. Yang punya web adalah organisasi yang namanya Progress, yang minta izin mendayagunakan apa yang saya omongkan untuk mereka sebarkan. Tapi saya sendiri tidak pernah melihat. Wallahi belum pernah satu kali pun saya membuka website caknun.com. Gurung tahu buka. Jadi saya tidak pernah melihat hasil saya. Saya tidak pernah menikmati produksi saya. Saya tidak pernah menikmati prestasi saya. Saya adalah orang yang belum berprestasi, sehingga sekarang saya harus berprestasi. Gitu, saya nol terus. Biar aku gak tahu numpuk apa-apa, nol terus pokoknya. Bondoku nol. Aku jek nol rek menesuk kudu ngene. Begini ngono aku jek nol iki meneh kudu ngene meneh.
Jadi produksi terus, poso terus, gak tahu riyo. Sementara kon niku riyo ae bendino. Dan kebudayaan bangsa Indonesia itu riyo terus. Kan ngerti maksudnya riyo terus. Sembarang dirayakan. Ya toh? Di perayaan. Sembarang perayaan itu ana sing di dalan mau ngakeh. Jogja macet iki 17-an saiki jek macet. Perayaan bendino. Ana sing drum band, ana sing aku anak Islam bareng beratus-ratus. Ya ndak apa-apa. Nah, ada perayaan-perayaan yang agak software sifatnya. Apa didik ngono dilembagakan. Wong mek ngaji lagu Jawa ngono Islam Nusantara. Wis tak ngaji yo ngono lho. Sing penting tajwide gak salah ngono tok ae. Aja arek dijenengi. Batekek, bategesan. Sing penting iso dibuka meneh dibungkus kertas koran wis dadi rokok meneh ngono lho sing penting. Jenenge gak penting, tapi kita kan sibuk sama nama, sibuk sama identitas. Maka Sabrang mengatakan, besok tolong tanyakan kepada Sabrang di Bambang Wetan, tolong jelaskan mengenai betapa manusia modern adalah budak dari identitas. Kenapa orang menjadi budak dari identitas? Karena dia gagal menemukan dirinya sendiri. Dia tidak pernah ketemu sama dirinya, maka dia berlindung di balik identitas. Sekjen NU, Ketua Tanfidiyah, Rois Am, menurut wali kota, semua orang aku Islam Nusantara, aku Islam liberal, aku Wahabi, aku Syiah, aku Sunni. Menurut kabeh, aku NU, aku Muhammadiyah. Tidak ada orang yang berani telanjang bulat dengan dirinya sendiri. Ya jok terus kon kendel telanjang bulat. Iki bahasa re, aja terus kok terima dengan sejujur-jujurnya. Terus kok mulai muda. Tidak ada orang yang mencari dirinya sehingga dia tidak pernah menemukan dirinya dan dia tidak pernah tegak dengan dirinya sendiri. Dan elek-elek itu yang saya lakukan selama hidup. Ketika modernisasi awal-awal di tahun 70-an dulu mulai loh, itu mulai loh, ini jenis development dimulai tahun 70-an awal, kan gurung lahir. Dan semua orang mengatakan, bahkan tadi siang saya Jumatan di Masjid Syuhada itu masih seperti itu khotibnya, khotib elit itu. Ya kita masih tertinggal oleh luar negeri, ngono lho. Ya, sing tertinggal apa nih? Kene iki mek gak temenan mek ngono tok. Nek soal tertinggal gak tertinggal apa sing tertinggal? Ayo sebutan apa sih sing tertinggal? Mangan. Buadokan macam-macam koyo ngono akeh. Apa meneh wis? Handphone. Indonesia adalah pasar utama semua handphone. Dan launching pertama Apple pun di Indonesia. Dan sing paling pinter cracking, hacking ya arek kene. Cuman tidak punya pengusaha yang mendaya gunakan utak. Tapi pinter-pinter kabeh arek Indonesia. Jagoan kan sing tertinggal, apa sing ketinggalan. Anggitmu di Korea iku misalnya di Korea, di Hong Kong, oh TKW, TKI, aja merendahkan TKW, TKI. TKI kita di Korea itu gajinya termahal. Nomor 2 baru Vietnam, nomor 3 India, nomor 4 Filipina, ini sore Bangladesh, Kazakhstan, ngono niku. Indonesia paling mahal. Seandainya mereka penduduk Korea, warga negara mereka pasti jadi bos-bos di sana. Kamu pikir mereka goblok-goblok? Mereka penemu-penemu. Sing menemukan teknologi LTE, 4G, sopo iku? Arek-arek kene kabeh iki arek Kediri, arek kuno-kuno iku. Arek Kediri kuno gak salah. Jangan remehkan mereka, nggihmu Samsung gaenane sapa? Sing nyambut gawe arek-arek. Bahkan arek-arek Indonesia itu bekerja di luar negeri tidak ada hubungannya sama studinya. Ya apa? Fakultas Usuluddin jago teknologi arek Indonesia. Padahal kuliah IAIN. Tapi jago teknologi. Arek Indonesia iku kok cuk ana apa-apa diutak-utek iso. Ngono wong Indonesia. Nggih ta mboten? Wong rabi gurung duwe bondo apa-apa wani diutak-utek dadi ya. Apa ae wis. Kita tuh bangsa yang diistimewakan oleh Allah. Ojo percaya nek kon dikon minder. Jangan minder bahwa manajemen kita buruk iya. Bahwa pemerintah kita kacau iya.
Tetapi manusia Indonesia adalah manusia yang potensinya paling lengkap dan paling tinggi seluruh dunia. Itu temenan aku, temenan. Aku kepedok karena arek kabeh kepedok. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, sehancur-hancurnya Indonesia, kita yang paling siap untuk bangkit kembali. Asalkan syaratnya mek situ. Kita nunggu pemimpin sing syaratnya gak akeh, gak usah Sinisian Wasu, gak usah Satrio Pinandito, gak usah Satrio Pinandito, gak usah sitok tok syaratnya sing malati. Ngono ae wis, gak angel-angel wis. Jagoane kaya apa, pinter kaya apa, saktine kaya apa, nek gak malati dietrek-etrek kon karo media sosial. Tapi nek kon malati ngomong titik kiter, ngomong titik petot, ngono nek malati. Jadi yang saya tunggu cuma satu itu tok. Kalau saudara berkenan untuk malati pada tingkat yang nasional dan pada jangka waktu yang secepat mungkin, sependek mungkin, maka Indonesia bangkit. Terus sistemnya gampang. Angger ono pawang nasional situ sing malati langsung, wis beres masalah. Menteri macam-macam langsung ngono, wis ta situ iku tok wis. Wong angger malati beres wis, ngono tok wis. Sopo sing paham malati di luar Indonesia? Ono sing paham malati? Ono sing paham malati di dunia? Gak ono sing duwe kata-kata ya mek sitok iku malati ku ya gak ono. Dan iku sitok iku tak cukup wis, gak usah sistem, gak usah apa. Sebab kok soal revisi akan terjadi dengan sendirinya nek ono pemimpin sing malati. Nek gak malati wis kan dietrek-etrek tok kan. Gak ono sing bener kok. Gak ono sing bener di Indonesia iku. Kabeh disalahno. Apa ae? Bener kaya apa disalahno? Mek mergo gak wani karo Gusti Allah karo Nabi Muhammad ngono tok ae. Upama wani titik ngono ya disalahno. Wong saiki wis ana wong nyalano ngaji kok. Itu haji umrah itu kalau bisa mbok dilarang. Karena kalau dihitung itu 1 tahun sekitar 40 triliun. Itu bisa untuk pembangunan ini lah. Duwe mbahmu tak. Wong nyeleng-nyelengi dhewe kok. Gendeng wong-wong iki. Dan langgitmu uang lunga kaji ngluwi rasane wong sugih kita mboten. Wis mari ngono ndek kene dodol bakso meneh gak masalah, wis lunga kaji wis sugih sak sugi-sugi wong. Lunga kaji iku dibelane apa ae wis. Diapusi gak masalah kok lunga kaji. Semua keburukan yang dialami oleh jemaah haji itu difahami sebagai ujian untuk meningkatkan derajat. Lah ngono. Enak travel iku. Kok apusi kaya apa hajine ya sober was sholat yang asobru was sholat yang gitu teman-teman sekalian. Jadi mari kita membangun masa depan tidak kesusu tapi siap temenan menungsone mulai saiki dicecil pembangunan pendidikan anak-anak itu. Makanya di sini pun di lembaga Al-Muhammadi dan di sekolah Padang Bulan juga sedang direncanakan semacam pesantren tidak rutin, jadi arek-arek sing sekolah itu disantrikan semuanya dalam waktu 1 bulan sekali ya, 2 hari, tapi dengan pendidikan mendasar yang tidak ada di kurikulum manapun, yang sifatnya bukan kuliah, bukan kognitif, sifatnya seperti yang kami bilang tadi empiris. Jadi kita harus berlatih, kita harus mengalami, kita harus ainul yakin. Kalau selama ini sekolah kan hakul yakin, Pol, ya. Tapi kita harus bikin kurikulum dan pembelajaran yang sifatnya ainul yakin. Kon kudu ndelok temen gedang iku. Saiki arek-arek kutha iku ro wedhus dari buku, tapi gak tahu ro wedhus temenan. Dadi gak ro ambune. Lah ngono. Padahal sangat penting hidup itu roh ambune wedhus. Cek kon roh dapurmu iku janjane ya memeh kaya wedhus. Ini ya Mas ya. Mudah-mudahan ini semua bisa merubah sesuatu yang memang harus berubah di dalam pikiran dan hati kita semua.